Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti baik-baik aja kan? Cici juga baik-baik aja nih. Kalau Cina gimana? Cici juga baik dong. Kita semua berharap semuanya sehat-sehat aja ya. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Sekarang kita ingin berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, tolong pimpin dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya pada tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini pasti bersukacita kan? Nah, Cici mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah. Pergerakan ya adik-adik. Kasih
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Nah, kita bertemu lagi nih di sekolah minggu kita kali ini. Tahun yang baru, tahun 2021. Puji Tuhan, kita bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Mungkin banyak sesuatu yang mengecewakan ya adik-adik. Tentunya pandemi virus COVID-19 itu sampai saat ini juga masih ada. Tapi kita wajib mengucap syukur karena Tuhan masih memberkati kita hingga saat ini. Nah adik-adik, saat ini Bapak akan memberitakan firman Tuhan kembali. Kita mau buka dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nah adik-adik, coba silahkan dibuka. Apa di situ? Perikopnya? Ya betul, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur. Di tahun yang baru ini, kami boleh ikut bersekolah minggu kembali ya Tuhan, dengan kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati, agar kami dapat menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Terlebih Tuhan yang boleh kuatkan kami, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan dikuduskan bagi Allah. Nah, minggu lalu ya, tanggal 25 Desember itu hari apa adik-adik? Hari Natal, betul. Hari Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir, menebus. Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, di sini siapa sih sebenarnya Bapak Simeon dan juga Ibu Hana? Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video singkat berikut ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Jadi, Tuhan Yesus sudah lahir, dia adalah anak sulung dari keturunan Israel. Pada zaman dahulu, anak sulung dari keturunan Israel wajib dikuduskan di bait Allah. Makanya Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa Tuhan Yesus yang masih bayi adik-adik itu ke bait Allah untuk dikuduskan. Ada seorang yang bernama Simeon. Nah, Bapak Simeon ini adik-adik sudah lama sekali menunggu kehadiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dia lama menunggu
Nah, kita baca di ayat 26 nih adik-adik. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik, di Alkitab mencatat bahwa Bapak Simeon ini tidak akan mati, tidak akan meninggal sebelum dia melihat Mesias. Wah, ajaib kan adik-adik? Tuhan sendiri bilang sama Bapak Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Nah, bagaimana kok Bapak Simeon ini bisa tahu ya bahwa Mesias sudah lahir? Tentunya dia dituntun oleh Roh Kudus adik-adik untuk dapat tahu Tuhan Yesus ternyata sudah lahir dan dibawa ke Bait Allah. Ia dituntun oleh Roh Kudus datang menemui Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria yang saat itu membawa Tuhan Yesus untuk dikuduskan. Ketika ia datang, wah, langsung adik-adik Simeon meminta kepada Ibu Maria untuk dapat menggendong bayi Yesus. Yang datangnya dia sangat bersuka cita. Kenapa ia bersuka cita adik-adik? Bukan karena Tuhan Yesus lahir saja adik-adik. Tuhan Yesus memang lahir ke dunia ini, tetapi dia bersuka cita karena datangnya Juru Selamat, datangnya Mesias di dalam dunia ini. Ketika itu juga ia sangat bersuka cita. Ia menyerahkan kepada Tuhan, jikalau memang ini sudah kehendak-Mu, saya sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Nah, di situ bukan hanya ada Bapak Simeon, tapi di ayat 36 lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Nah, adik-adik, ada seorang nabi ya bernama Hana. Nah, Ibu Hana ini juga sudah lama sekali menantikan Tuhan Yesus. Ia setiap harinya itu ada di Bait Allah adik-adik. Selama bertahun-tahun ia berpuasa, ia berdoa di Bait Allah. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Mesias tersebut, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Kenapa? Pada zaman dahulu, ketika zaman Tuhan Yesus itu, bangsa Israel itu sangat menderita lah kan. Dia butuh kedatangan Mesias, baik itu melalui jasmaninya atau rohaninya. Jasmaninya mereka terjajah, rohaninya pun mereka butuh agar ia mengetahui siapa sebenarnya Juru Selamat. Karena kedatangan Tuhan Yesus, Ibu Hana dan juga Bapak Simeon bersuka cita. Mereka bersyukur akan segala berkat yang sudah Allah berikan kepada mereka dengan turunnya Juru Selamat. Nah, adik-adik, Bapak Simeon dan Ibu Hana sangat bersuka cita. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan patut bersuka cita adik-adik. Nah, kita sudah merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah boleh lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir, Mesias datang ke dunia ini, adik-adik, koko, papa, mama, dan semua orang juga ikut diselamatkan adik-adik. Kita patut bersuka cita. Setiap harinya kita harus berdoa, kita bersaat teduh, kita memuji-muji Tuhan, kita memuliakan Tuhan setiap hari. Nah, bagaimana adik-adik? Setuju? Pasti setuju ya adik-adik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang boleh menyertai kami, agar kami boleh selalu bersyukur karena kedatangan-Mu ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk dapat selalu memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang menantikan-Mu, kami juga
sangat bersuka cita akan kelahiranmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Adik-adik bisa memberikan persembahannya ke Papa dan Mama, lalu Papa dan Mama bisa memberikannya ke gereja. Nanti bisa dikumpulkan kalau misalnya kita sudah bisa beribadah kembali. Adik-adik, kita mau angkat lagu pujian, bawa persembahan. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan hingga kami dapat melaksanakan sekolah minggu ini ya Bapak. Sebentar kami sudah mengumpulkan persembahan, biar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Selamat tahun baru ya. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini aktivitas kita juga berbeda ya. Karena Cici harap kita juga punya kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih baik ya, yaitu menyiapkan sarapan pagi sendiri ya. Nah adik-adik, Cici sekarang udah syuting nih di dapur ya. Dan Cici pagi ini sudah membuat nasi goreng. Nah, aktivitas kita adalah membuat telur ceplok ya. Nah, adik-adik kalian bisa minta bantuan nanti sama mama atau sama papa atau sama kakak kalian yang lebih besar. Kalau kalian belum sama sekali melakukan memasak, belum pernah melakukan memasak sendiri di dapur ya. Tetap minta bantuan orang yang lebih dewasa ya. Nah sekarang Cici mau kasih contoh cara membuat telur ceplok buat temen nasi goreng, atau nanti boleh juga temennya nasi putih kalian ya. Yuk kita coba. Cici udah siapin telur, karena ini kita mau mengusahakan kuning telurnya ada di tengah, maka Cici akan pisahkan dulu ini putih dan kuning telurnya. Oke, kita tambahkan minyak sedikit ke wajan. Kalian boleh pakai wajan yang lebih besar juga tidak apa-apa. Lalu ini putih telurnya kita tambahkan garam sedikit. Telurnya juga kita tambahin garam sedikit. Yang suka merica boleh ditambah merica. Oke, kalau sudah panas wajannya, kita tuangkan putih telurnya. Sudah kita tuangkan
kuning telurnya. Lalu kita tutup karena kita tidak akan membaliknya supaya dia matang ya. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 menit dengan ditutup supaya matang, atau kalau kalian suka setengah matang juga tidak apa-apa. Nah, kita lihat, nah ini sudah setengah matang ya. Oke, kalau sudah, kita taruh deh di atas nasi goreng atau nasi putih yang sudah kalian siapkan. Nah, adik-adik, ini sudah jadi ya. Cici mau sarapan pakai ini. Nah, nanti kalian coba ya di rumah ya, membuat telur ceplok sendiri. Kalian foto, lalu kalian kirimkan ke grup WhatsApp ke Koko atau ke Cicinya, atau ke grup WhatsApp hasil masak kalian ya. Selamat memasak, selamat dengan kebiasaan baru, membantu papa dan mama menyiapkan sarapan dengan hal yang mudah ya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita kan udah masuk di tahun yang baru nih. Kira-kira apa sih tekad adik-adik di tahun yang baru ini? Kalau Cici sih, tekadnya Cici mau lebih rajin dan gak malas-malas lagi. Kalau Cina apa tekadnya? Kalau aku sama nih, pasti aku juga mau lebih rajin lagi dan lebih patuh lagi sama orang tua. Nah, semoga di tahun yang baru ini adik-adik bisa jadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh berdiri ya. Nanti setiap kata jalan kita harus berbalik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong pimpin dan berkati supaya firman-Mu dapat melekat dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, sekarang kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin, berkati apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Selamat